ternyata kelemahan itu bukan buat kita tutupin loh, tapi kelemahan itu harus kita sadarin. Karena kalau kita nggak menyadari itu, kita bakal lebih mudah untuk menerima judge dari orang lain. Tapi ketika kita mengenali diri kita sendiri, oh aku kelebihannya ini, aku kekurangannya ini, mau apapun yang orang lain bilang, ya memang aku seperti itu kok. Kaget dengan fakta bahwa hidup aku ternyata selama ini nggak normal, bahwa ternyata kebiasaan buruk aku itu bukan kebiasaan buruk biasa, tapi itu juga yang membuat aku merasa tervalidasi. Oh ternyata aku selama ini bukan kebiasaan buruknya nggak berhenti, tapi emang aku punya kondisi mental yang serius gitu. Aku makanya dari awal tidak ingin ngejudge seseorang. Iya, setuju banget bilang. Nggak bisa kita ngejudge emang. Kita nggak tahu kan apa yang selama ini orang itu hadapin. Ternyata aku perlu memaafkan diriku sendiri juga. Gak cuma orang tua, gak cuma orang-orang yang menyakitin, tapi aku juga harus perlu dimaafkan. Kenapa? Karena aku selama ini terlalu denial sama apa yang aku rasa, dan udah waktunya aku memaafkan diriku yang seperti ini, yang terlalu banyak meninggalkan diriku sendiri. Ketika aku ketemu sama orang yang egonya tinggi, aku bisa mengalah. Dan menurut aku itu adalah salah satu kekuatanku, karena di saat aku menetapkan egoku yang rendah, itu membuat aku ya udah nggak apa-apa kalau aku nggak berhasil. Tapi tetap harus berusaha bukan karena aku pengen diakuin, tapi karena memang Tuhan meminta kita untuk berusaha aja tanpa memikirkan hasil. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini teman-teman spesial sekali karena aku mengajak temanku sendiri, satu kelas saat SMA. Ada Cur Vivia Talita. Halo Bilal. Ini menarik sekali ya, karena dulu Vivia saat SMA teman-teman, dia selalu ranking di awal ya. Dan aku selalu ranking di akhir gitu ya, sehingga aku ketemu Vivia itu pasti nanya banyak hal. Termasuk ketika aku mau masuk kuliah jurusan hubungan internasional, aku ingat di tahun 2015 aku tanya ke Vivia. Yeah. Dan hari ini 10 tahun kemudian, di 2026 kita ketemu di Suara Berkelas. Dengan Bilal yang udah wow banyak banget grow-nya di bawah itu keren banget sih. Aku Thank you. benar-benar bangga banget sih Bilal. Thank you Vi, thank you Vi. Vi, banyak orang mungkin nggak kenal kamu dari POV kamu sebagai penulis, kamu sebagai mahasiswa yang dulu berprestasi, kamu yang sangat berkembang. Aku mau bertanya dari pertanyaan yang sangat sederhana gitu. Apa tuh? 10 tahun kita nggak ketemu, 10 tahun yang kita jarang komunikasi. Gitu. Apa yang berbeda dan apa yang kamu bisa share tentang kehidupan ini? Wow, langsung pertanyaan berat ya Bilal. Yang aku rasain ya 10 tahun terakhir ini ya, aku benar-benar kayak nyadar bahwa ternyata selama ini tuh aku nggak sekuat yang aku bayangin. Aku baru sadar kalau ternyata dengan kita berpikir bahwa kita kuat, terus kita kemana-mana sendirian, bisa apa-apa, bisa ngerjain banyak hal sendirian, terus juga nggak menunjukkan bahwa kita itu sedih segala macam, itu adalah tanda kalau kita kuat. Tapi 2025 kemarin, aku akhirnya sadar kalau ternyata kuat itu bukan saat kita bisa kelihatan tenang-tenang aja tanpa nangis, tanpa segala macam, tapi kuat itu justru saat kita bisa nerima emosi-emosi nangis, sedih, tapi tetap bisa bergerak walaupun sambil menerima itu. Jadi bukan malah membantah perasaan, tapi dengan menerimanya. Dan itu aku baru sadar baru-baru ini setelah ngalamin banyak hal di 2025 sampai aku juga ke psikolog segala macam. Gitu. Jadi kalau selama ini mungkin Bilal pas SMA ngelihat aku kayak kuat, jarang nggak kelihatan nangis gitu. Iya. Padahal mungkin Bilal tahu kayak apa yang terjadi waktu pas SMA juga kan. Tapi ternyata ya kuat itu bukan seperti itu. Jadi aku akhirnya menyadari bahwa aku nggak apa-apa untuk sedih, nggak apa-apa untuk nggak se-strong itu. Karena justru saat kita menunjukkan bahwa kita mampu untuk bersedih, nggak harus terang-terangan ya, nggak harus depan orang, tapi setidaknya kita mau mengakui kalau kita itu ada sesuatu yang bergejolak dalam hati sih. Itu yang aku sadari, ternyata di usia dewasa itu nggak seperti yang aku bayangin harusnya yang namanya kuat itu. Dari itu tanda bahwa kita emang manusia biasa ya. Iya. It's okay to be vulnerable. It's okay to be sad. Ya.
Mungkin Bilal juga ngalamin hal yang sama, Iya. pastilah. Ya. Dan aku pernah baca buku Vivia kan, yang Apa tuh? kamu cerita tentang manusia itu dihadapkan pada satu masalah yang sama, tapi cara dia menanggapi dan menghadapinya berbeda. Ada orang yang mungkin menghadapinya dengan logika, Ya, ada orang yang tipe perasaan sekali gitu. Bagaimana bagi teman-teman yang nggak paham ini, cara mereka menyadari kalau selama ini mereka terlalu perasaan, terlalu logika? aku jadi ingat bukunya Robert Greene, The Law of Human Nature. Dia bilang kalau manusia itu ada dua macam. Ini dalam hal ngambil keputusan ya. Ya. Yang satu adalah yang tipe rasional, yang satu lagi adalah irasional. Nah, itu sebenarnya kan istilah lain dari logika sama perasaan ya kan, Ya. rasional dan irasional. Nah, jadi seringkali kalau orang-orang yang rasional ini didatengin sama teman-temannya itu untuk mencari solusi. Yang rasional. Ya. Sedangkan orang-orang yang irasional, yang lebih dominan di perasaan, mereka lebih senang didatengin sama teman-temannya. Teman-temannya lebih senang ngedatengin mereka untuk validasi emosional. Kayak misalnya, ya ampun, yang kuat ya. Kamu baik-baik aja kan? Ya ampun, kamu sabar, aku dukung kamu. Kamu kuat banget selama ini. Nah, itu adalah salah satu bentuk validasi emosional. Jadi kalau ditanya gimana cara paling mudah untuk menandai kita tuh sebenarnya tipe yang logis atau yang berperasaan, maksudnya dominasinya ya, karena semua orang pasti ada sisi Iya, logika iya. dan perasaan kan. Dominasinya gimana ya? Paling mudah adalah dengan ngelihat orang-orang tuh paling sering datang ke kita gimana. Karena di pengalaman aku dari dulu, teman-teman aku itu paling nggak suka, maksudnya paling jarang ya datengin aku untuk dipuk-puk gitu. Tapi mereka selalu datang dengan masalah. Iya, untuk solusi. Untuk solusi gitu. Kenapa? Karena ya mereka tahu, termasuk mungkin Bilal Iya. datang ke aku untuk nanya ini kan. Nanya Dia dulu jurusan tadi ya kan. Nah, jadi teman-teman aku cewek-cewek, terutama kan cewek-cewek kan suka cerita, tapi kalau ke aku mereka sekalinya curhat yang nangis-nangis tuh aku nggak tahu harus bersikap seperti apa. Kayak aku mau ngelus-ngelus juga canggung gitu, rasanya itu nggak nyaman. Bukan karena Iya. aku nggak peduli, tapi emang karena ternyata setelah aku pelajarin dari teorinya Carl Jung tentang fungsi kognitif yang aku jelasin di buku aku, ternyata memang setiap orang itu punya fungsi kognitif di kepala mereka tuh dominasinya beda-beda. Ada orang yang otaknya itu lebih dominan di itu tadi di sisi logikanya, ada orang yang lebih dominan di perasaannya, dan itu membuat kita semua itu punya potensi yang beda-beda juga. Gitu. Gimana kalau orang yang gampang meledak emosinya? Karena selama ini dia berpikir bahwa orang datang ke aku cuma berharap solusinya doang itu. Tapi ada fase di mana dia sadar bahwa aku selama ini tanya solusi ke siapa? Aku ingin bersandar kepada siapa kan? Iya. Sehingga bisa jadi ada orang yang kemudian di fase dewasa emosinya meledak-meledak terus gitu. Apakah kamu relate dan gimana kamu melihat dan menanggapi itu? Ini menarik. Satu hal yang aku sadari sekarang ini adalah ternyata orang-orang yang ternyata orang-orang yang logis, yang cenderung lebih dominan logika, mereka lebih cenderung untuk meledak di kemudian hari ketika mereka punya trauma di masa lalu. Kenapa? Karena selama ini mereka terlalu banyak menekan perasaannya. Mereka merasionalisasi emosi mereka sendiri sampai kemudian di usia dewasa muncul masalah-masalah yang men-trigger trauma mereka. Ini beda sama orang-orang yang memang perasaannya lebih dominan. Mereka nggak ragu untuk mengeluarkan, memproses emosi mereka yang mereka rasakan, atau bahkan cerita ke orang, atau bahkan ya udah nangis aja gitu di kamar. Itu mereka nggak ragu, mereka nggak berusaha merasionalisasi itu. Artinya apa? Artinya mereka lebih mudah juga untuk memproses emosi di otak mereka, nggak tertekan menjadi tumpukan trauma. Sedangkan orang-orang yang rasional, orang-orang yang dominan logika, ya karena terlalu banyak menumpuk, akibatnya emosi-emosi di sisi amigdala namanya, sisi otak emosi itu akan menumpuk, sehingga ya mereka akan meledak di kemudian hari. Bisa itu secara fisik, punya penyakit yang sebenarnya itu obatnya harus ke psikiater, bukan lagi ke dokter mana-mana, atau bahkan ya sekedar meledak secara emosi bisa juga. Atau tiba-tiba ya sadar aja mereka emang butuh bantuan profesional gitu. Nah, itu adalah termasuk aku, yang terjadi di aku. Karena aku sadar kalau aku itu termasuk tipe yang lebih dominan logika. Tapi ternyata selama ini aku menekan, dan aku bahkan baru tahu kalau aku punya kompleks PTSD di 2025. Kamu baru tahu kamu punya kompleks PTSD? Iya, aku nggak tahu kalau selama ini aku adalah
korban trauma. Tapi aku mengenal kamu Vis, sejak 2013 ya. Ya. Dan aku tahu seberapa keras hidup kamu, seberapa tangguh kamu. Dan sorry for saying, harusnya itu dari level yang berat sekali menurut aku. Dan aku kalau di posisi kamu, aku nggak sanggup. Ketika aku SMA, aku harus menanggung banyak orang-orang di keluarga aku gitu ya. Tapi kamu nggak sadar itu trauma, sehingga kamu baru sadar itu di 2025. Benar. Kamu menganggapnya apa dong kalau bukan trauma? Aku pikir ya memang aku orangnya seperti ini. Aku menganggap hal yang aku lakukan itu adalah kebiasaan buruk. Karena aku kan punya sebuah kebiasaan buruk yang itu tuh susah sekali aku hentiin dari aku TK. Itu aku punya kebiasaan buruk di mana aku menyakiti diri aku sendiri. Itu namanya sebenarnya BFRB disorder. Jadi kecenderungan untuk melakukan gerakan terus-menerus. Jadi kayak melakukan gerakan di tubuh terus-menerus. Kalau misalnya orang-orang kebanyakan itu sering banget yang aku lihat adalah nyabutin rambut, bisa sampai botak kepalanya. Nah, aku punya hal yang semacam itu, tapi lebih ekstrim. Bahkan dia ngelakuin itu di fase dia moodnya lagi bagus. Bisa. Karena itu tadi namanya BFRB disorder. Jadi body focus repetitive behavior. Jadi kecenderungan untuk terus-terusan melakukan gerakan berulang. Karena rasanya bisa itu lebih tenang, atau mungkin pas lagi cemas biasanya lebih parah lagi. Makanya ada orang-orang yang, ini aku sering banget loh nemuin, kayak mereka nyabut-nyabutin rambut sampai bisa botak. Sebenarnya mereka pengen berhenti tapi nggak bisa. Itu aku pikir BFRB disorder aku ini adalah ya kebiasaan buruk yang setiap tahun aku berusaha untuk jadiin itu sebagai resolusi tahunan untuk berhenti, tapi nggak pernah bisa. Padahal aku menyakiti diriku sendiri. That's why kamu memutuskan 2025 kamu ke... Nggak langsung. Nggak langsung? Jadi yang membuat aku sadar itu justru saat ada, aku bilang Fase berat ya? ada seseorang di hidup aku yang bilang bahwa itu nggak normal. Jadi aku cerita pengalaman aku, apa yang terjadi dengan santai, karena aku menganggap itu hal yang normal. Tapi dia bilang ternyata bahwa itu nggak normal. Itu nggak normal. Di situ aku mulai kayak seolah-olah fakta itu berhamburan ke kepalaku dan aku menjadi depresi. Karena aku selama ini berpikir itu normal. Aku ngelihat di berita kekerasan segala macam. Itu aku prihatin, tapi aku nggak prihatin ke diriku sendiri. Gitu. Saat aku sadar bahwa itu kamu ngalamin itu juga, itu nggak normal. Di situ aku mulai sadar dan mulai depresi, mulai nggak functioning lah. Dan aku baru mulai browsing tentang terapi buat trauma. Karena aku akhirnya sadar yang selama ini aku alami itu bukan kebiasaan buruk, tapi bentuk coping mechanism dari trauma. Coping mechanism dari trauma. Cara aku supaya aku bisa melampiaskan sesuatu di tubuhku, karena yang namanya trauma, aku baru tahu nih, trauma itu ternyata bukan pola pikir. Yang selama ini kita orang-orang kebanyakan pikir adalah trauma itu pola pikir, itu bisa dihilangkan dengan kita berpikir positif. Itu juga yang aku pikir dulu. Tapi ternyata trauma itu nggak seperti itu. Trauma itu ibaratnya kayak luka yang nggak kelihatan. Karena jadi cara kerjanya itu kayak gini. Kita punya otak. Otak itu dia bakal memproses informasi-informasi yang kita terima, entah itu di kulit, di panca indera yang lain, mata, telinga. Kalau itu sesuatu yang menyakitkan dan otak kita menangkap itu menyakitkan, otak kita bakal menahan informasi tersebut di otak bagian amigdala, di otak yang memproses perasaan. Dia bakal ketahan di situ, terikat lah istilahnya. Sedangkan hal yang normal harusnya akan diproses dari amigdala langsung menuju prefrontal cortex, ke otak logika. Jadi dia kayak apa ya istilahnya, ada jalurnya gitu untuk terproses. Nah, orang yang trauma, entah itu omongan negatif, entah itu kekerasan fisik, semakin parah ya, semakin ini juga, semakin terikat di situ juga. Akhirnya apa? Itu yang bakal bikin otak emosi kita jadi lebih aktif. Kalau otak emosinya lebih aktif, badan bisa menegang atau bahkan bisa sampai jadi penyakit. Bisa juga jadi gampang emosi. Nah, itulah ternyata trauma itu ternyata bukan soal pola pikir, tapi dia benar-benar luka. Dan kalau aku ibaratin, dia itu ibaratnya itu kayak gini. Ibaratnya kita punya handphone
ya, handphone kita kan di dalamnya ada operation system, ya kan, ada perangkat lunak. Tapi kalau kena virus, bakalan berfungsi nggak? Bakalan error nggak? Error kan? Apakah kita bisa ngelihat luka goresannya? Enggak. Enggak, ya. Tapi cara kerja otak tuh ternyata seperti itu. Jadi kita nggak bisa, kita tuh nggak bisa meremehkan trauma, entah itu sekecil apapun, apalagi yang besar. Semakin besar traumanya, semakin bakal besar juga coping mekanismenya. Tapi nggak semua orang punya coping mechanism. Nggak semua orang punya cara mereka mengeluarkan emosi-emosi itu. Mungkin aku punya tadi, tapi coping mechanismku masih jelek. Ya. Jadi coping mechanism itu juga sebenarnya nggak selalu buruk. Yang bakalan susah adalah ketika udah jadi disorder. Aku udah mengalami itu dari TK. Sangat susah buat aku berhenti karena itu udah seperti terekam di dalam otak. Jadi ini ternyata aku akhirnya menyadari bahwa selama ini aku bukan gagal berhenti dari kebiasaan burukku, tapi selama ini ternyata aku lagi berjuang dengan kesehatan mental yang gak pernah aku sadari sebelumnya. Gitu. Ini semakin membuat aku berpikir bahwa banyak orang yang kelihatannya kuat, bahkan teman sendiri ya kelihatannya sehat-sehat aja gitu. Aku nggak pernah tahu kamu pernah mengalami fase itu, bahkan dari TK. Iya. Kita di SMA satu kelas, kita ketemu beberapa kali. Kita sempat komunikasi terus ketika awal-awal konten di 2020. Iya, sampai kita collab post pertama kali ya, 2020. pas fiturnya baru keluar ya. Sebelum pas COVID ya kalau nggak salah. Iya, pas itu COVID, aku ya. bahkan nggak tahu dan kamu terbuka di Suara Buka seperti ini. Dan itu menandakan memang sedalam itu kadang emosi seseorang, bahkan orang terdekat kita nggak bisa menyelami ke lautan emosi dia gitu. Betul. Fase yang mungkin sangat berat dia alami, dan that's why aku berusaha sampai sekarang untuk jangan pernah ngejudge atau menghakimi fase hidup orang lain yang Bener kita anggap banget. bahwa hidup lu enak, hidup lu gampang segala macem. Kalau kita nyelami lautan kehidupan dia, bisa jadi lebih dangkal, lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan. Benar-benar. Semakin terang seseorang, semakin gelap juga bayangannya ya kan. Seringkali kayak gitu. Karena ya aku setuju banget Bila, kita nggak bisa ngejudge. Itu makin membuat aku sadar bahwa ya Allah, aku nggak bisa membenci orang. Kenapa? Karena menurut aku nggak ada orang yang 100% baik atau 100% jahat. Walaupun aku disakitin, oke, aku bakal bisa cut off. Tapi sekarang aku jadi nggak bisa juga untuk membenci dia, dan aku merasa itu adalah hal yang bagus yang aku sadari belakangan ini. Karena bahkan aku sampai mikir kayak gini, bahkan seorang psikopat pun nggak pernah bisa memilih untuk terlahir dengan otak psikopat. Kita mungkin nggak mau berinteraksi sama dia, tapi kita nggak bisa juga menyalahkan dia, ya kan? Itu juga membuat aku mikir kayak seberapa sakit pun seseorang memperlakukan aku, tapi ya aku nggak merasa perlu untuk membongkar keburukannya atau untuk membenci dia. Ya udah, kita bisa berpisah baik-baik, ya kan? Siapapun itu. Karena aku berpikir ya siapa aku gitu. Apa hak aku yang cuma manusia juga seperti dia untuk menjelekkan seseorang, di saat aku tahu bisa aja di akhir hayatnya dia jadi jauh lebih baik daripada aku. Kalau Tuhan aja bisa memberikan kesempatan untuk seseorang berubah sampai akhir hayatnya, siapa aku dan apa hak aku untuk menjelekkan dia yang sudah menyakiti aku, di saat bisa aja orang lain nggak diperlakukan itu seperti sama dia. Karena bisa aja ya kita memang nggak cocok gitu kan. Bisa aja seseorang baik ke kita, tapi dia bakalan menjadi villain bagi orang lain kan. Iya. Itu juga hal yang baru aku sadari. Aku juga nggak bisa ngejudge lagi Bilal sejak itu. Di zaman kreator ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung, dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana.
Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya kamu penulis kayak aku, kamu bisa bikin ebook, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana, dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit, dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Mungkin banyak hal yang ingin aku tanyakan, tapi nggak mungkin aku tanyakan di sini, di depan kamera, karena menurut aku sangat-sangat personal kalau aku tanyakan, karena terkait sama beberapa orang yang memainkan peran di hidup kamu dalam 10 tahun terakhir kali ya. Ya. Tapi kalau aku bisa membungkus dengan kalimat simpel atau pertanyaan simpelnya, yaitu kalau ada orang yang memang selama ini menyakiti kamu atau melukai kamu atau bikin hidup kamu semakin mengumpulkan banyak trauma-trauma gitu, apa pesan yang ingin kamu sampaikan ke orang-orang tersebut? Karena selain kamu bilang tadi aku tidak ingin membenci, tapi apakah kamu ngerasa bahwa itu pelajaran atau makna hidup yang bikin kamu lebih kuat karena menghadapi orang-orang seperti itu, atau seperti apa? Pasti sih, pasti membuat lebih kuat. Kalau pesan ya aku harap apapun jalannya, kemanapun arahnya, ya jangan lupa untuk tentuin arah yang emang positif dan terbaik buat diri sendiri dan orang sekitar. Nggak harus kita jalan bersama-sama dengan seseorang, nggak. Kalau memang udah masanya pelajaran itu selesai, ya selesai. Karena seringkali seseorang hadir di hidup kita itu bukan karena seseorang itu emang harus ada di situ, enggak. Tapi bisa jadi itu adalah plot dari Tuhan untuk menghadirkan seseorang di fase itu, dan kalau udah tiba masanya ya orang itu enggak ada lagi. Karena kita udah mendapatkan pelajaran satu sama lain, and it's okay. It's like a journey dari kota A ke kota B, mungkin dia hanya bisa mengantar sampai kota B. Betul. Dan kita harus melanjutkan ke kota C tanpa memang Iya. harus dia bareng kita gitu ya. Kayak gitu. Kamu sering sekali ngomongin tentang mengenali diri sendiri, menggali potensi diri, mencintai diri sendiri, termasuk di buku kamu dan konten-konten dan karya-karya Vivia. Tapi kita nggak pernah diajarkan, Vi, di sekolah. Bahkan kita di Iya, SMA nggak benar. pernah diajarkan cara mencintai diri sendiri, Iya. cara mengenali diri sendiri gitu ya. Tapi kalau kamu diberi kesempatan untuk mengajar di Suara Berkelas, gimana cara kamu menjelaskan ke murid-murid yang menonton ini cara mencintai diri sendiri, kemudian elaborasi ke cara menggali potensi diri gitu? Interesting, karena itu adalah yang aku bahas di bukuku kebetulan. Jadi kalau di bukuku ini aku cerita bahwa menurutku ada 2 cara untuk kita bisa lebih percaya diri. Yang pertama, bab pertama banget nih adalah kita harus kenali diri kita sedalam-dalamnya. Kenali diri kita itu bisa itu tentang, itu kan banyak banget ya. Dan kenali diri ini sebenarnya ada hal yang nggak berhenti seumur hidup kita. Iya. Ya kan? Artinya apa? Bahkan aku jelasin juga. Aku sempat tulis bahwa ya kepercayaan diri itu adalah sesuatu yang naik turun. Jadi kalau saat ini kita lagi nggak percaya diri, itu nggak apa-apa karena semua orang pasti seperti itu, ya kan. Cuma masalahnya adalah apakah kita mau terus untuk mencari tahu, mengenali diri kita. Kalau di aku memakai teori dari Carl Jung tentang MBTI cognitive function, tapi bukan MBTI populer ya, bukan MBTI sebagai personality, enggak. Karena kebanyakan orang itu bilang kalau MBTI itu kan tentang tipe kepribadian. Iya. Tapi aku justru gak suka kalau dibilang kayak gitu. Karena yang aku pakai bukan MBTI yang kalau INTJ maka orangnya logis dan Iya, dingin, iya, enggak iya. kayak gitu. Tapi MBTI yang aku pakai adalah yang fungsi kognitif, yang memetakan dominasi di otak kita, sehingga kita bisa ngelihat, oh ini ternyata potensinya ini.
Itu karena berbeda cara orang memandang sesuatu. Contoh, kalau terjadi air mati di sebuah rumah, Iya. ya. Nah, ada orang yang dia itu pas pertama kali menyadari bahwa airnya mati, dia bakal mikir kayak gini, wah ini mah harus segera panggil tukang, aku panggil tukang orangnya dulu. Dia langsung fokus ke result, fokus ke targetnya. Apa sih cara paling efisien untuk menyelesaikan ini? Secara otomatis otaknya bakal mikir seperti itu. Nah, kekurangan orang-orang ini adalah mereka biasanya perasaannya ke orang lain tuh nggak peka. Jadi orang lain tuh bakal ngerasa mereka ini, aduh nggak peka banget gitu. Kenapa? Karena fungsi extroverted thinking yang membuat dia jadi orang yang result oriented, yang berfokus pada hasil, itu berlawanan sama fungsi kognitif untuk memahami emosi orang. Nah, itu adalah teori Carl Jung tentang fungsi kognitif di otak setiap manusia. Nah, terus di rumah itu misalnya pas airnya mati, ada orang kedua yang dia itu pas ngelihat air, dalam otaknya itu otomatis bukan berpikir result, tapi yang dia pikirin pertama kali justru, aduh ntar anak-anak gak bisa mandi. Aduh ntar adik aku butuh air buat masak gak bisa masak. Dia memikirkan fungsi keluarganya, fungsi orang-orang lain gitu, perasaan orang lain. Nah, ini biasanya adalah orang-orang yang dominasi otaknya adalah fungsi kognitif yang extroverted feeling. Jadi perasaan terhadap orang-orang lingkungan sekitar. Jadi MBTI, fungsi kognitif MBTI ini sebenarnya bukan ngomongin tentang kepribadian, tapi tentang urutan dari proses mental kita. Jadi INTJ bisa aja jahat, bisa aja baik, tetapi cara dia berpikir cenderung mirip-mirip. Entah itu dipakai buat kejahatan atau kebaikan, yang jelas cara berpikir mereka seperti ini loh gitu. Nah, jadi setiap orang itu punya fungsi kognitif yang urutannya beda-beda. Nah, makanya di bukuku aku bilang bahwa cara mengenali diri itu sebenarnya ada banyak. Kita bisa manfaatin teori-teori yang ada, entah itu teori MBTI atau teori yang lain, tapi yang jelas semua teori itu cuma alat. Mau itu dibilang teorinya berlandaskan ilmiah, tapi kalau memang kita nggak menemukan jati diri kita di situ, ya sama aja kan. Jadi carilah sesuatu teori yang memang membuat kita makin mengenalin diri. Makanya dari aku zaman-zaman kita SMA itu aku suka banget untuk ngulik-ngulik teori-teori psikologi segala macam, karena aku selalu berusaha untuk mencari jati diriku. Aku sebenarnya kekuatannya apa, kelemahannya apa, dan ternyata kekurangan itu bukan untuk kita tutupin. Yang aku sadari adalah ternyata kelemahan itu bukan buat kita tutupin loh, tapi kelemahan itu harus kita sadarin, karena kalau kita nggak menyadari itu, kita bakal lebih mudah untuk menerima judge dari orang lain, judgment dari orang lain. Tapi ketika kita mengenali diri kita sendiri, oh aku kelebihannya ini, aku kekurangannya ini, mau apapun yang orang lain bilang, ya memang aku seperti itu kok. Tapi bukan berarti itu bisa dijadikan alasan untuk kita berperilaku semena-mena ke orang, enggak. Tapi lebih kayak, oh aku memang kekuranganku itu, tapi aku berusaha memperbaiki. Gitu. Tapi ketika kita nggak sadar ke kelemahan diri kita, kelebihan kita apa yang orang bilang ke kita, bakal kita proyeksikan ke diri kita sendiri, dan kita bakal mulai berpikir bahwa itu benar. Akhirnya terjadilah labeling, di mana kita malah menirukan apa-apa yang orang bilang tentang kita. Padahal sebenarnya kalau kita tahu apa kelebihan dan kekurangan kita, pakai teori apapun yang kita mampu, yang kita bisa pakai ke diri kita, yang bisa kita pelajari dan ternyata cocok, oke. Dengan begitu kita bisa lebih mudah untuk membuat tameng dari segala hal yang negatif di luar sana gitu. Terus yang kedua, tadi kita udah mengenali diri sendiri. Yang kedua adalah kita harus punya pemahaman bahwa jangan merasa lebih tinggi, tapi juga jangan merasa lebih rendah. Aku waktu pas kuliah, itu tuh pas aku kuliah, aku pernah, kan aku kuliahnya di SBM ITB. Di mana Bilal tau lah kalau aku kan kurang mampu kan. Dari pas zaman sekolah kayak gimana kan. Iya, jadi pas waktu itu aku ingat pas kita pengumuman SBMPTN, itu kan diumumkan di sekolah. Iya. Dan orang satu-satunya yang lolos ITB
Cuma Vivia ya. Iya, kita sekolah kita di daerah di Aceh. Dan waktu itu kan langka sekali kan, Iya. murid SMA kita yang lolos ke ITB dan kamu berhasil ya. Itu bukan lolos kuliah waktu itu. Waktu itu aku lolos bareng sama Johan ya, yang dari IPA. Jadi kita tuh lolos program pemerintah Aceh buat belajar sama dosen-dosen ITB. Jadi sebulan ke Bandung dikirim. Berarti Tapi kamu bukan lulus kuliah di situ? bukan. Lulusnya setahun berikutnya? Iya, aku gap year. Oke, gap Iya. year ya. Heeh. Iya, aku ingat pas fase di SMA, itu Vivia kayaknya murid yang paling sangat berprestasi gitu. Yang kalau kamu ada pencapaian, kamu sering juara bahasa Inggris, kamu sering ikut olimpiade, termasuk ketika kamu lulus ke ITB kan rame itu, viral pada waktu itu ya, karena Iya, di tidak ada Biren ya. murid lain gitu. Dan di situ aku ngeliat bahwa ini orang sangat berpotensi. Makasih Bilal. Ya, jadi waktu aku kuliah, itu aku sebenarnya kan kuliahnya pakai bidik misi kan, karena Ya. aku kurang mampu. Nah, aku kuliahnya di fakultas yang paling mahal di ITB, Bilal. Fakultas SBM, Sekolah Bisnis dan Manajemen. Jadi ada suatu hari ketika kita tuh kayak disuruh sama dosen untuk jualan, terus katanya kayak gini, nanti kalau udah ada penjualan 250.000, kasih tahu ke orang tua kalian ini penjualan pertamanya. Karena ini masih pas awal-awal banget nih, pas awal-awal disuruh jualan kan. Terus ada seorang teman yang nyeletuk kayak gini, hah 250.000, bukannya malah bikin tersinggung orang tua. Terus di situ tuh aku kayak langsung deg. Aku kayak tertegun bentar gitu Bilal, karena aku mikir kayak gini, hah orang tua kamu bakal tersinggung, aku mikir kayak gitu. Kalau orang tua aku pasti bakal senang. Itu adalah hari dimana aku akhirnya menyadari bahwa wow, ternyata menjadi orang yang berprivilege itu punya tantangannya tersendiri. Iya. Aku sempat nulis itu di bab kedua bukuku, yang Bagus. jangan merasa lebih tinggi, jangan juga merasa lebih rendah. Jangan merasa lebih rendah karena buktinya orang-orang yang punya privilege pun mereka punya tantangan untuk membuat bangga keluarganya. Aku Ya. dengan ketidak privilegean yang aku punya, ketika aku bisa beliin tas buat adik aku sekolah, bisa beliin baju buat dia tahun ajaran baru, buku-buku, itu aja udah membanggakan buat keluarga aku. Tapi orang-orang yang berprivilege ini apa? Mereka harus ngapain biar keluarganya bangga, biar orang tuanya bangga? 250 juta berarti, bukan 250.000. Mungkin juga belum cukup ya kan? Ya kan? Wow, itu deep banget. Dan bagi teman-teman yang menonton sampai di menit ini, marilah kita sekarang obrolin hal yang lebih deep dibandingkan yang sebelumnya. Karena kamu udah ngomongin tentang kebahagiaan ya. Karena aku pernah menulis juga di salah satu postingan aku bilang bahwa kebahagiaan itu yaitu ketika ada gap antara kita punya ekspektasi sama realita kan. Ya, dulu aku berpikir ketika aku dapat 100 juta pertama, aku bakal happy. Karena aku lagi di mindset aku cuma ada uang 5 juta waktu itu. Jadi aku menuju ke 100 juta happy gitu. Gapnya Tapi pas sudah dapat 1 juta kan, let's say kita mau mengejar 1 M lagi, kita cari gap lagi. Dan di fase ketika kamu tadi mungkin nganggap 250.000 itu udah bersyukur banget, kamu beli tas ke adikmu, kamu beli hal simple yang di mana even orang-orang yang privilege itu kalau dapat hal-hal sesimpel itu pasti biasa aja gitu. Nah aku nggak mau seperti itu. Aku mau kita tuh tetap bersyukur, kita tetap humble. Sebanyak apapun uang kita punya, setidaknya uang masuk walaupun itu kecil kita harus syukuri. Dan aku takut sekali kehilangan rasa syukur itu. Dan itu yang aku maksud dari sisi happiness, itu sesuatu yang kontras. Atau simpelnya gini Vi, kayak ada orang yang udah 2 hari nggak makan, tiba-tiba hari ini dapat nasi kotak gitu ya. Pasti dia orang yang lebih happy dibandingkan ada orang yang hari itu beli mobil Ferrari. Iya benar banget. Padahal di garasinya tuh ada 2 Ferrari lainnya gitu loh. Iya, ya Allah aku jadi inget cerita donat lagi. Ya, itu gimana Vi, gimana? Ya ampun, jadi pas aku kuliah itu kan pas tahun pertama tuh jujur tahun paling berat sih, karena aku masih beradaptasi, terus juga orang tua masih ngirim, tapi kirimnya tuh kayak 50.000, 300.000 paling banyak. 300.000 untuk setahun kali ya? Sebulan sih. Setahun berlebihan ya. Nah jadi ada momen ketika aku tuh kehabisan uang, tapi aku juga nggak pengen minta sama orang tua karena aku tahu mereka susah kan. Jadi aku nahan lapar nih pagi-pagi, tapi aku nunggu jam 9 pagi karena nunggu nasi berkah di ITB ada gratis gitu. Nasi berkah Jumat nggak sih? Enggak, nasi berkah tuh kalau di ITB Senin sampai Kamis kalau nggak salah aku. Ada lah pokoknya di GKU Timur di ITB.
Jadi aku nungguin. Terus aku ketemu sama temen, aku bilang kayak gini, kita ngobrol-ngobrol sih sebenarnya, kita ngobrol-ngobrol. Terus aku nyeletuk kan, bercanda sebenarnya. Lapar ya, aku nunggu nasi berkah sih gitu aku bilang. Terus dia kayak, oh kamu lapar, aku ada donat nih, kamu mau? Dia nanya kayak gitu, Saski namanya. Jadi habis itu dia ngambil tuh donat dari dalam tas di dalam kelas, dia kasih ke aku. Ya Allah, itu rasanya benar-benar kayak ya ampun, ini pertolongan dari Allah melalui dia, yang dia itu nggak sadar kalau dia itu sebenarnya benar-benar lagi nolong aku gitu. Karena aku kan menyampaikannya kan dengan kayak nada santai kan. Jadi aku nggak kayak melas gitu, ya aku lapar banget, itu enggak. Jadi kayak wow, ternyata dia seperhatian ini gitu. Dan 2 potong donat yang udah dingin itu, kan 2 potong donat digoreng, kalau di kampus kita tuh donat Polen namanya. Itu tuh udah dingin tapi rasanya kayak benar-benar hangat bagi aku, karena di saat aku kelaparan tiba-tiba ya itu. Makanya habis itu aku mulai kan bikin donat yang kemarin aku post di Instagram. Habis itu donatnya gosong. Terus habis itu open PO, tahu-tahu ada temanku yang lain ngajakin, ayo kita bikin bareng aja gitu, karena biar aku fokus marketing kayak gitu. Makanya kita mau buka Bombolovi nanti di Pujasera Blok M Square. Dan ketika ini tayang harusnya udah buka sih. Iya sih. Ketika podcast ini tayang harusnya udah buka di Iya. Pujasera Blok M. Oke, Vi, ini mungkin orang-orang yang masih penasaran ke siapa Vivia ini. Iya. Tapi kalau ditanya ke versi kamu yang sekarang itu kan banyak sekali perkembangan, perbedaan. Even sesimpel kamu tadi cerita ada luka kecil, luka besar yang udah kamu hadapi dan kamu lebih kuat. Apakah sekarang kamu masih menghadapi fase-fase trauma tertentu yang bikin kamu ingin terus belajar, atau kamu ngerasa sudah sembuh dari berbagai luka-luka tadi? Dan kalau kamu sudah sembuh, bagaimana kamu ngelewatin fase itu dan apa yang bisa kamu ceritakan ke kita, termasuk ke teman-teman yang mungkin masih banyak trauma di hidupnya? Kalau ditanya apakah sudah, aku merasa jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya? Ya jauh lebih baik. 2025 itu benar-benar kontras banget sama sama akhir 2025 sampai sekarang. Karena di awal 2025 itu kan aku benar-benar kayak kaget dengan fakta bahwa hidup aku ternyata selama ini nggak normal. Bahwa ternyata kebiasaan buruk aku itu bukan kebiasaan buruk biasa, tapi itu juga yang membuat aku merasa tervalidasi. Oh, ternyata aku selama ini bukan kebiasaan buruknya nggak berhenti, tapi emang aku punya kondisi mental yang serius gitu. Nah, baru kemudian aku kan serius terapi nih. Dan terapi EMDR itu benar-benar mengubah banyak hal. Walaupun terapi MBR. Terapi EMDR. EMDR. Gak pernah dengar. Jadi itu terapi, kalau kita cari tahu, itu emang terapi nomor 1 buat mengatasi trauma, terutama trauma kronis. Cuman kalau di Indonesia belum populer karena untuk dapat sertifikasi ini tuh berat. Oke. Jadi kalau di Indonesia itu belum populer. Cuma ada beberapa orang yang tersertifikasi tingkat Asia. Psikolog, harus psikolog. Nah, salah satunya adalah psikolog aku yang di Banda Aceh, namanya Bu Yulia. Jadi kebetulan banget ya Allah. Karena yang lainnya itu semua di Jakarta, Bilal. Tapi ibu ini kebetulan di Aceh karena memang dapat pelatihan dari Jerman waktu kasus tsunami. Buat mengatasi trauma orang-orang Aceh. Nah, jadi ya udah aku terapi itu hampir 20 sesi. Dan itu termasuk banyak untuk pasien beliau karena apa? Beliau itu udah profesional, udah 20 tahunan. Tapi aku hampir 20 sesi. 20 sesi dalam berapa waktu? Berapa bulan? Oh, enggak setahun ya? Enggak setahun. Jadi setidaknya seminggu sekali atau 2 minggu sekali kayak gitu. Jadi aku ngerasa banyak banget perubahan. Cuman memang untuk melalui terapi EMDR ini terasa berat. Karena aku ngerasain banyak hal-hal yang aneh selama terapi. Termasuk kamu bayangin aku bisa mimpi dalam keadaan gak tidur. Kamu mimpi dalam keadaan gak tidur? Sadar, ya. Itu bukan imajinasi? Bukan, bener-bener kayak mimpi terus aku tersentak gitu. Oh, kayak di film-film ya? Itu adalah hal pertama yang terjadi dalam hidupku. Benar-benar pengalaman pertama. Okay. Bahkan aku ngedengar suara-suara yang itu itu adalah proyeksi dari traumaku. Kalau sebagian orang mungkin bakal takut sih ngalaminnya. Cuman kalau kata psikologku ya wajar karena trauma aku juga cukup berat gitu ya. Jadi efeknya pun juga bakal terasa. Jadi selama 2 hari setiap habis terapi itu aku biasanya benar-benar kayak shutdown gitu. Karena rasanya padahal aku gak ngapa-ngapain nih. Tapi setiap 2 hari sampai 3 hari setelah terapi itu rasanya badan capek banget. Kayak
kayak habis lari jauh gitu. Dan itu ternyata adalah cara otak kita memproses itu, karena otak itu kan sebenarnya juga menguras kalori ya. Iya. Nah, jadi ketika di terapi, ternyata otak ini berusaha mengurai amigdala, emosi-emosi yang ketahan di amigdala diproses ke prefrontal cortex, otak logika. Itu yang membuat capek banget setiap terapi. Dan tapi lucunya Bilal, di tengah-tengah proses terapi aku yang panjang ini, banyak hal yang berubah, termasuk penyakit-penyakit psikosomatis. Yang awalnya aku sering infeksi saluran kemih tiba-tiba, Iya. itu gak lagi. Itu aku juga sambil berobat ke psikiater ya, karena disarankan sama psikolognya kayak gitu. Jadi aku ke psikiater di RSJ Aceh. Terus habis itu juga sariawanku yang udah 13 tahun tuh gak lagi. Sariawan 13 tahun. Hah. Kamu punya sariawan 13 tahun? Iya, jadi sebenarnya dari SMA tuh aku juga sering sariawan. Jadi modelnya tuh kayak gini, sariawanku tuh bisa 3, 4, 5. Dan itu tuh kalaupun sembuh, dia tuh bakal sambil muncul yang baru lagi biasanya. Dan aku tuh udah berusaha mencari tahu masalahnya di mana dari awal. Cuman dulu itu kan aku kan nggak punya duit kan buat mencari lebih serius gitu. Jadi aku cuma baca-baca doang. Jadi yang kecurigaanku dari dulu itu adalah kurang HB, karena aku sempat juga mau donor darah tapi HB-nya kurang. Ya. Dan masalah tentang terkait darah-darahan ini memang termasuk salah satu pemicu sariawan. Nah, jadi ternyata sariawan pun dalam dunia medis itu tuh nggak punya sebab yang pasti secara medis, karena belum diketahui, masih anonim istilahnya. Jadi selama ini kita cuma bisa menduga-duga, dan karena aku tahu itu, aku cobalah untuk merincikan apa-apa aja kan yang jadi kemungkinan. Dan kemungkinan soal darah udah tereliminasi, karena pas aku beberapa tahun terakhir aku ke dokter penyakit mulut juga, dokter gigi spesialis penyakit mulut, ternyata darahku normal-normal aja gitu, dan nggak ada hubungannya sama darah. Ternyata baru kemudian pas tahun 2025 aku terapi EMDR, sariawannya nggak ada lagi. Jadi kayak sariawannya itu justru berhenti ketika aku udah memulai proses terapi EMDR, tapi udah agak tengah, ketika trauma aku yang berat ini udah diproses. Itu menarik sih, karena ternyata kadang kita berpikir sakit kita ini karena ini. Padahal kalau kita menyembuhkan sakit yang lain, itu kayak connecting the dots-nya bisa menyembuhkan penyakit-penyakit lainnya ya. Benar-benar. Dan aku juga baru tahu tuh ternyata banyak orang yang ketika mereka sakit terus udah datang ke banyak dokter yang segala macam, dokter spesialis ini, spesialis itu, ujung-ujungnya mereka malah disaranin ke psikiater, dan pas di psikiater baru obatnya cocok. Ternyata masalah mereka bukan penyakit fisik, tapi penyakit fisik yang diakibatkan oleh otak mereka yang selama ini menahan beban emosional dan gak sanggup, akhirnya muncul sebagai penyakit fisik. Menarik. Aku kirain memang sakit fisik itu solusinya memang pengobatan fisik. Itu juga mirip-mirip kejadian sama bapak aku sih. Kan bapak aku udah baru 4 bulanan meninggal ya. Aku turut berduka dan aku ikutin kemarin. Makasih Bilal. Apa yang terjadi pada beliau? Jadi bapak aku tuh sakit kanker paru stadium akhir. Pas kita sadar tuh emang udah stadium akhir nih. Memang bapak aku merokok. Jadi kita secara nggak sadar memang kita pasti langsung mengaitkannya dengan rokok. Kenapa? Karena bapak aku ternyata merokok sejak umur 8 tahun. Gitu. 8 tahun. 8 tahun. Sampai di usia dia 60-an? 57. 57? Iya. Konsisten ngerokok? Iya. Ini adalah fakta yang aku baru tahu ketika aku habis terapi EMDR nih. Jadi aku selama proses terapi EMDR, aku jadi lebih mudah untuk mengkomunikasikan apa yang aku rasa nih. Dan aku juga lebih mudah untuk dekat sama bapak aku. Akhirnya entah gimana ceritanya kok bapak aku jadi lebih terbuka. Dan itu pas banget momen-momennya di bulan-bulan terakhir bapak aku. Gitu. Bapak aku jadi lebih terbuka. Akhirnya bapak aku bilang kalau bapak aku lagi udah berapa bulan berhenti merokok. Itu sebelum masuk rumah sakit ya. Katanya udah berapa bulan berhenti merokok. Aku tanya kan, emang dari kapan merokoknya? Dari umur 8 tahun. Dan abis itu aku kan curiga dong, wah ini kenapa kok bisa umur 8 tahun bisa kayak gitu. Akhirnya aku berusaha untuk mengulik apa yang terjadi.
Walaupun bapakku mungkin gak merasa kalau aku tuh lagi mencari tahu kan. Bapakku ternyata cerita ya, ternyata bapakku banyak hal traumatis lah di masa lalu itu sama orang tua itu kan, yang turun juga jadinya jadi itu loh, jadi kayak trauma lintas generasi jadinya. Ya kan. Jadi bapak aku punya trauma yang sangat berat ke orang tua, ke kakek lah, ke kakek, termasuk juga ke orang-orang sekitar, karena ya di umur 8 tahun akhirnya bapak aku cari pelarian mungkin ya. Jadi aku menganggap bahwa di umur 8 tahun itu adalah cara seorang anak kecil mencari cara untuk menenangkan diri. Jadi ketika dapat sesuatu yang bisa jadi coping, walaupun itu sebenarnya hal yang gak bagus, akhirnya keterusan dan ketergantungan kan. Tapi bapak aku sadar kalau itu gak bagus. Yang bahaya adalah ketika dia gak sadar ya kan. Nah, tapi bapak aku sadar, tapi susah banget berhenti dari dulu. Akhirnya berhenti justru ketika bapakku udah mulai sakit. Bapakku pengen gak sakit lagi gitu. Terus hal yang lain yang aku dapetin adalah ternyata bapakku pernah ke psikiater. Itu saat aku terbuka ke bapakku, Pak aku ke psikiater gitu. Bapakku bilang dulu pernah ke psikiater dan dikasih obat tetetet gitu. Yang obatnya itu udah nggak boleh diproduksi lagi lah, udah ditarik dari peredaran karena ternyata obatnya seberat itu. Ya ternyata aku tercengang lagi nih, ternyata selama ini bapakku punya punya masalah mental, tapi bapakku nggak merasa itu. Jadi bapakku sangat-sangat denial. Makanya aku mikir kayak betapa bersyukurnya aku, karena aku nggak denial sama apa yang aku rasain ketika aku tahu bahwa itu adalah masalah mental. Tapi bapak aku sampai akhir hayatnya masih berpikir apa yang dia alami normal. Masih berpikir bahwa dia layak untuk diperlakukan seperti itu, wajar karena dia nakal. Kenapa? Karena untuk menerima bahwa selama ini seseorang itu diperlakukan dengan tidak adil, padahal dia sudah menganggap bahwa itu normal bagi dia. Ketika dia dikasih fakta bahwa itu nggak normal, kamu harusnya diperlakukan dengan baik, itu akan terlalu berat buat dia, karena itu bisa membuat dia jadi depresi justru. Makanya ketika bapak aku bilang normal bapak digituin karena nakal, ya udah gitu, mau gimana lagi. Makanya bapak aku sampai akhir hayatnya pun ya akhirnya berhenti sih merokok sebelum masuk rumah sakit. Cuma kan udah terlambat kan, udah kena kanker. Jadi aku di sisi lain aku juga menemukan fakta bahwa ternyata penyebab kanker itu masih anonim. Memang sebenarnya banyak pemicunya. Pemicunya adalah racun yang masuk ke dalam tubuh yang kemudian menjadi sel kanker. Dan itu salah satu penyebabnya adalah ternyata ketika imun tubuh kita itu tuh gagal untuk mencegah itu, dan itu disebabkan oleh masalah trauma juga. Wow. Ada yang namanya NK cell, natural killer. Jadi kalau orang dengan trauma berat, trauma kecil sampai trauma berat, itu tuh bisa membuat NK cell-nya itu berkurang drastis, dan itulah yang membuat penyakit-penyakit termasuk kanker jadi lebih mudah berkembang dengan cepat. Jadi ketika aku sadar bahwa bapak aku ternyata selama ini traumanya seberat itu, tapi dia gak pernah terapi, gak pernah berobat serius, cuma pakai obat penenang aja dari psikiater, dan itu pun berhenti karena obatnya berhenti juga. Terus habis itu bapak aku dibarengi dengan pola hidup merokok sekian tahun. Gimana mungkin bapak aku bisa itu kan, bisa mencegah kanker itu terjadi kan? Kalau memang ternyata ada perpaduan antara masalah mental dengan pola hidup yang kurang baik. Gitu. Jadi aku nggak bisa juga menyalahkan istilahnya penyebabnya langsung, tapi masalah mental ini juga perlu diperhatikan. Karena ada juga orang yang pola hidupnya jelek, tapi entah gimana ya dia sehat-sehat aja gitu. Bisa jadi ada hal lain yang kita nggak pernah perhatiin sebelumnya. Bisa jadi ada masalah mental yang perlu jadi perhatian kita. Dan sayangnya orang tua kita, mereka hidup di zaman dimana masalah mental itu dianggap gak ada. Ya, dan kalau ada pun dianggap gila. Iya, dianggap gila. Dan sedangkan kita lahir, kita tumbuh besar di masa gadget ada, informasi bebas. Bahkan kita bisa melihat bahwa bahkan sebuah tablet kayak ginian aja itu tuh bisa
bisa kena virus, bisa gagal berfungsi dengan baik, Ya. padahal nggak pernah kelihatan bentuknya. Vi, aku minta maaf Iya. karena aku ingin melanjutkan pernyataan kamu terakhir dengan Gimana tuh? 2 poin. Poin pertama yaitu kadang momen-momen terakhir kita dengan orang terdekat kita itu bikin kita merasa lebih dekat. Momen terakhir. Ah, Which is aku pernah bikin pertanyaan ke diriku sendiri. Bayangkan Bill, kalau kamu hidup itu sisa 1 tahun lagi, bagaimana kamu akan menjalani hidup? Bagaimana conversation kamu dengan tersayang? Nah, ketika aku mendengar kamu tadi banyak terbuka dengan ayah kamu juga lebih banyak terbuka dengan anaknya, itu karena memang kita menyadari bahwa kita tidak punya banyak waktu lagi di hidup ini kan. bisa jadi. Ya, sehingga banyak hal yang tadi terbuka dan Ya. aku bisa nebak kamu tidak selama ini tidak punya conversation yang dalam sekali dengan ayah kamu kan. Mungkin sama-sama punya luka kita nggak pernah tahu, sehingga kayak ada hal yang mungkin kamu juga nggak pernah speak up gitu. Dan di fase kamu menyadari bahwa kenapa harus gengsi gitu, karena ya ini ayah kita sendiri gitu dan kita nggak banyak waktu lagi untuk ngobrol. That's why tadi kalian saling terbuka dan banyak hal-hal yang kamu bahkan nggak tahu bahwa ayahmu sudah merokok dari umur 8 tahun. Betul. Dan ketika kita menjahitkan anak-anak yang sekarang mungkin merokok, anak siapapun yang merokok, itu jangan kita ngejudge bahwa merokok nggak berbahaya. Siapa tahu ada fase-fase menghadapi sakit mental atau mental health yang kita nggak pernah tahu. Dan poin kedua yaitu sebenarnya mereka sadar kan, mereka sadar rokok itu berbahaya, Iya. tapi mereka tetap merokok. Dan itu lebih baik daripada kita ignorance gitu, atau kita menolak, kita avoidance. Ya. Kenapa penting kita sadar? Karena dengan kita sadar, kita nggak mau anak kita ngerokok kan. Iya. Nah, jadi aku yakin ayah kamu walaupun dia ngerokok, dan karena dia sadar, dia nggak mau anaknya juga ngerokok. Benar. Dan banyak orang itu nggak susah untuk berhenti karena memang kayak kamu bilang tadi, mungkin ini coping mechanism-nya. Dan aku makanya dari awal tidak ingin ngejudge seseorang. Iya, setuju banget Bilal. Nggak bisa kita ngejudge emang. Kita nggak tahu kan apa yang selama ini orang itu hadapin. Kalau balik ke kamu lagi, setelah kita ceritain tentang ayah tadi, apa penyesalan yang paling berat di hidup kamu yang gimana kamu alami sekarang? Dan kalau ada, gimana kamu berdamai dengan penyesalan itu? Dan menurut aku hidup ini memang tentang meminimalisir penyesalan ya. Karena kita tahu nanti kita akan meninggal, karena kita tahu nanti kita akan semakin tua. Jadi di waktu muda coba pakai sebanyak mungkin waktu dengan orang terdekat kita. Dan apa fase penyesalan kamu dan kamu nggak ingin ulangi lagi? Fase penyesalan ya. Aku agak harus mikir untuk ini. Kenapa? Karena sering kali nih aku ngerasa nyesel, tapi rasa sesal tuh cepet banget hilangnya. Kenapa? Karena akhirnya aku sadar kalau aku tuh nggak bisa berbuat apa-apa untuk rasa sesal itu. Tapi kalau emang ada hal yang bisa aku ubah gitu, ya aku berharapnya aku tuh dulu gak sedenial itu sama perasaan aku. Kenapa? Karena mungkin aku lebih bisa apa ya istilahnya, lebih bisa memperhatikan orang-orang sekitar aku, kayak orang tuaku. Ternyata bapakku selama ini mengalami hal-hal yang berat dalam hidupnya, tapi orang-orang melihat bapakku nakal aja gitu. Mungkin dari sekian banyak orang yang bapakku kenal, aku adalah orang yang paling bisa mengerti kenapa dia seperti itu. Dan jujur kamu nggak pernah, sorry aku potong ya. Jujur kamu nggak pernah membenci beliau atau kamu pernah di fase membenci beliau? Karena normal seorang anak itu membenci ayahnya. Kan waktu kecil mungkin ayahnya pernah kayak marah. Tapi kalau kita udah dewasa kita tahu kenapa ayah kita marah ke kita gitu. Tapi anak kecil nggak tahu, sehingga dia bisa aja membenci. Kenapa ayah seperti ini? Aku akan membalas ayahku ketika gue dewasa gitu. Kamu pernah di fase itu atau kamu emang sudah menyadari itu dari kecil bahwa ayahku seperti ini? Mungkin karena dia seperti ini. Enggak sih, pasti ada fase-fase di mana kita marah sama orang tua, termasuk sama bapakku juga kan. Cuman
bedanya nih, aku marah, habis itu aku ya udah aku menekan perasaan itu. Dan akhirnya hari-hariku berjalan seperti biasa. Baru kemudian pas aku terapi aku sadar bahwa selama ini aku bukan nggak marah, bukan nggak sedih. Tapi ya selama ini aku menutup dari rasa itu. Makanya aku sempet ada yang aku amnesia gitu. Ada Kamu ada kejadian, amnesia. ya aku sempet ada amnesia apa namanya ya? Amnesia disosiatif. Jadi ketika seseorang punya trauma yang cukup besar, yang cukup ekstrim gitu kejadiannya, itu tuh ada bisa aja otak membuat mekanisme di mana otak itu mematikan memori itu. Supaya apa? Supaya kita tuh nggak terlalu terbebani dengan itu. Jadi ada kejadian yang sebenarnya itu harusnya nggak aku lupain, tapi justru aku sadarnya itu aku ingetnya dari temanku. Ternyata aku pernah cerita ke temanku, ini Lovi, ternyata kamu kan pernah cerita kayak gini. Jadi temanku ngomong kayak gitu, dan aku baru sadar, oh ternyata ini loh memori yang hilang itu. Ternyata selama ini kayak gini. Oke, mungkin memori yang hilang itu ditukar sama memori lain yang mungkin Iya, memori benar. buruk gitu ya, atau Digantikan dengan memori yang terasa lebih ringan. Kalau di aku oke, kasusnya. oke, oke. Tapi banyak orang ternyata secara psikologis juga ada penelitiannya bahwa orang yang terlalu banyak menekan perasaan, terlalu banyak merasionalisasi emosinya, itu bakal lebih cenderung untuk jadi pelupa. Kalau di aku kasusnya tadi berganti malah memorinya, tapi Ya. ada orang-orang yang juga lupa gara-gara menekan perasaan, kayak gitu. Dan apakah aku pernah marah? Ya pernah marah kan sama orang tua. Cuman pada akhirnya aku semakin sadar bahwa oh ternyata gimana caranya aku bisa membenci orang tuaku, gimana bisa aku menyalahin mereka kalau pada akhirnya aku punya privilege yang lebih untuk bisa mengerti ini. Di saat mereka nggak punya pilihan lain, karena mereka nggak tahu sebelumnya kalau cara mungkin parenting zaman dulu kan nggak seperti sekarang juga kan. Terus juga masalah mental juga mereka kan nggak pernah tahu. Tapi aku dengan segala privilege yang aku punya, bagaimana bisa aku membenci orang yang nggak punya hal yang sama gitu? Ya mau nggak mau, akhirnya aku bisa menerima gitu. Setelah aku memproses emosiku, aku jadi lebih bisa menerima juga. Ternyata aku perlu memaafkan diriku sendiri juga. Gak cuma orang tua, gak cuma orang-orang yang menyakitin, tapi aku juga harus perlu dimaafkan. Kenapa? Karena aku selama ini terlalu denial sama apa yang aku rasa, dan udah waktunya aku memaafkan diriku yang seperti ini, yang terlalu banyak meninggalkan diriku sendiri. Itu poin yang bagus. Selama ini orang berpikir privilege itu hanya soal uang, relasi, barang. Tapi kamu menganggap privilege kamu yaitu kecerdasan emosional ya. Iya. Itu adalah privilege yang besar banget sih rasanya. Ada 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Nailul underscore. Underscore banyak nih, ada 6 underscore. Hai Nailul. Kak, aku punya tekad untuk kuliah di tahun ini, tapi lingkunganku tidak mendukung sama sekali. Apa yang harus aku lakukan? Nggak mendukung ini maksudnya mungkin nggak mendukung dalam artian kuliahnya jauh nggak sih tadi? Nggak ya? Nggak Dia dibilang. nggak bilang, Nggak mungkin bilang dari ya. sisi kurang support Mungkin dari keluarga maksudnya kali ya. ya mungkin secara finansial segala macam ya. Kalau memang masalahnya finansial ini paling banyak sih terjadi karena itu juga kan yang terjadi di aku dulu. Cuman yang terjadi di aku adalah mungkin pertama kali nih perlu kita pastiin dulu. Kita tentuin dulu masalah utamanya apa. Apakah itu masalah finansial kah? Support orang tua kah? Karena apa misalnya? Oke, kalau masalah finansial, kita cari solusi nih. Mulailah kita mencari solusi-solusi dari finansial ini. Oke, beasiswa. Beasiswa ada apa aja? Bidik misi lah atau beasiswa unggulan lah. Terus mana yang kita kira-kira kita paling bisa ikutin, paling cocok sama diri kita. Jadi cara aku mencari solusi itu selalu dari pertama tentuin dulu rumusan masalahnya. Apakah itu finansial? Apakah itu support orang tua? Oke, tadi finansial udah. Nah, baru habis itu kita bisa tahu kira-kira solusi apa nih yang bisa dipakai. Ada apa aja kita tentuin. Nah, habis itu baru kita cari mana yang kira-kira paling cocok sama diri kita. Oke, misalnya nggak terlalu berprestasi, tapi memang kurang mampu. Ya udah pakai KIP kuliah kalau zaman sekarang. Kalau dulu bidik misi. Atau ternyata
oh aku punya prestasi nasional, ya udah beasiswa unggulan, cobain. Nah setelah kita nentuin, baru tuh kita cari tahu, riset di Google, di websitenya, baru kita mulai bikin timeline. Oke, aku daftar ini tanggal segini segini segini. Itu untuk finansial. Tapi kalau masalahnya adalah support karena misalnya orang tua nggak ngasih jauh-jauh, sedangkan kita pengen kuliah jauh-jauh. Nah perlu kita cari tahu juga nih, kira-kira orang tua nggak supportnya karena apa? Apakah karena ternyata kalau jauh-jauh nanti nggak percaya sama anaknya, takut anaknya kenapa-napa, atau mungkin takut anaknya terlalu bebas. Nah kalau kita udah tahu, ternyata orang tua kita takut kita kenapa-napa di sana, kita bisa coba yakinin. Nah ini juga pernah terjadi nih sama teman kita waktu dulu SMA. Jadi kan aku bilang kalau aku tuh pengen banget kuliah ke luar Aceh, ke Jawa. Nah terus teman kita Vina yang sebelah nama aku, yang di UGM. Ya, dia awalnya orang tuanya nggak ngasih, tapi aku kan kayak suka cerita sama dia kalau betapa aku pengennya kuliah keluar Aceh. Terus dia jadi kepengen juga kan. Akhirnya dia ikut untuk daftar keluar Aceh, walaupun orang tuanya nggak bolehin. Ya. Dan akhirnya dia lolos dan akhirnya dapat juga, sebenarnya dapat restu juga dari ibunya. Kenapa? Karena disupport sama keluarga yang lain. Jadi seringkali orang tua itu kalau nggak ngasih, sebenarnya masih bisa kita cari cara untuk meyakininnya. Tergantung nggak ngasihnya itu karena apa. Kalau memang karena takut kalau anak kita nggak mandiri terus kenapa-napa di sana, ya udah gimana kalau kita pas di kota tujuan coba cari komunitas-komunitas yang bisa ibunya percaya. Misal apa? Komunitas yang dari daerah yang sama. Kan banyak tuh paguyuban. Nah, ini loh Ma, ada paguyuban ini daerah kita di sini, kenalin. Nah seringkali kita itu terlalu fokus ke perasaan orang tua, terlalu fokus ke keputusan. Kenapa keputusan di mana kita tuh nggak boleh ngelakuin sesuatu, tapi kita lupa untuk mencari tahu kira-kira apa yang masih bisa kita negosiasiin. Nah, karena POV orang tua juga dia sayang pada anaknya, sehingga dia memakai kacamata dia bahwa jauh-jauh bahaya, ntar kalau kenapa-napa gimana kan. Iya betul. Nah jadi beda ya antara masalah finansial kayak yang terjadi di kasusku. Aku boleh kemana aja tapi nggak bisa disupport secara finansial. Jadi otomatis aku harus mencari itu. Tapi ketika masalahnya bukan finansial, melainkan di restu orang tua, yang perlu kita cari tahu adalah kenapa nggak dibolehinnya dan gimana cara kita meyakinkan supaya dibolehin. Gitu. Alright, kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Dwi Utari. Kak Vivia, gimana caranya kakak bisa survive menjalani hidup dan gimana caranya bisa tetap percaya diri dan kelihatannya independen? Wow, apakah terlihat seperti aku selalu kuat? Kelihatannya seperti itu ya? Iya, kelihatannya kali ya. Kelihatannya gitu ya. Sering jadi bias sih buat kita semua. Kita mungkin ngelihat seseorang itu, wah kuat banget, gimana ya caranya biar aku bisa seperti dia. Tapi kita lupa nih untuk merhatiin bahwa hal-hal yang susah itu seringkali nggak dikasih lihat gitu. Jadi daripada bertanya tentang apa cara tips aku gitu, yang bisa jadi itu malah membuat kita membandingkan diri sendiri, mungkin bisa dilihat gimana kita sendirinya dulu nih. Kalau di aku harus jujur kalau sebenarnya ya seperti yang kita udah bahas tadi kan, aku sebenarnya ada momen-momen aku nggak sekuat itu gitu ternyata, ya kan. Tapi ternyata kuncinya itu bukan kita harus jadi orang yang kuat gitu. Kuncinya itu bukan saat kita itu harus kelihatan selalu bisa, selalu maksimal dalam hal apapun, enggak. Justru kuncinya adalah di saat kita mau menurunkan ego serendah-rendahnya. Saat kita itu nggak bisa ngelakuin sesuatu, saat kita nggak bisa merasa puas akan sesuatu, ya nggak apa-apa, akui aja itu. Makanya aku menyadari bahwa aku adalah salah satu orang dengan ego yang paling rendah kayaknya. Aku ngerasa seperti itu. Jadi ketika aku ketemu sama orang yang egonya tinggi, aku bisa mengalah. Dan menurut aku itu adalah salah satu kekuatanku, karena di saat aku menetapkan egoku yang rendah, itu membuat aku ya udah nggak apa-apa kalau aku nggak berhasil.
Tapi tetap harus berusaha bukan karena aku pengen diakuin, tapi karena memang Tuhan meminta kita untuk berusaha aja tanpa memikirkan hasil. Sama kayak contohnya kasus bapak aku kemarin. Jadi kan aku selama 5 bulanan tuh sejak bapak aku diagnosis kanker stadium akhir. Karena bapak aku sebelumnya nggak mau ke rumah sakit kan. Jadi keluarga besar itu tuh udah menyerah. Jadi nganggapnya ngapain dibawa ke Biren ke Banda Aceh itu malah membuat capek gitu, membuat bapak aku capek. Lebih baik menikmati hari-hari terakhirnya di sini. Wah, di Biren. itu berat sih. Nah, sedangkan aku punya pemikiran yang berbeda. Dan aku bilang bahwa aku nggak peduli dengan hasilnya nanti apapun hasilnya aku udah ikhlas. Karena apa? Karena Tuhan nggak pernah meminta aku untuk memikirkan hasil. Tuhan nggak pernah meminta kita untuk memikirkan takdir. Tapi yang Tuhan selalu minta ke kita adalah ikhtiar, berupaya. Apapun hasilnya nanti serahkan aja ke sana. Makanya aku bilang sama adik-adik kayak gitu, kita bantu bawa bapak rujuk ke Banda Aceh, habis itu dari Banda Aceh ke Medan. Itu adik loh, aku sama adik-adik aku yang ngurusin. Karena keluarga juga udah nggak tega juga kan. Ya, aku lihat videonya. Nah, itu. Jadi aku bilang sama adik-adik aku, ini kita apapun hasilnya nanti, mau bapak bisa sembuh ataupun ternyata enggak, yang penting kita udah berusaha. Kita bukan mencari hasil akhir, karena emang Allah nggak pernah minta kita untuk memikirkan hasil dan takdir, tapi Allah selalu bilang sama kita ikhtiar. Dan itu yang membuat aku gak menyesal. Ya, itu I love that. Aku itu yang tadi aku ingin tekankan, bahwa karena kita udah berupaya, walaupun hasilnya mungkin tidak sesuai ekspektasi, tapi tidak ada penyesalan karena you did your best kan. Dan di hari aku melihat jasad bapak aku, yang aku bisa lakukan adalah aku mendekat, aku senyum, dan aku ngelus bapak aku bilang, alhamdulillah ya Pak, masih Allah kasih nikmat sakit. Dan hal yang paling aku syukuri justru adalah karena di tahun-tahun terakhir bapak aku hidup, bapak aku sempat bertobat. Dari yang awalnya nggak pernah jarang sholat, terus juga pokoknya jadi lebih baik lah, karena bapak aku kan sempat jadi wali nikah. Dan ketika jadi wali nikah kan harus nggak fasik kan. Bapak aku berusaha keras ternyata. Aku awalnya nggak nyangka kalau bapak aku bakal benar bertobat. Dari situ makanya aku sangat bersyukur, karena pernikahan aku menjadi jalan buat bapak aku sadar bahwa bapak aku harus berobat, dan ternyata itu bertahan sampai sekarang selama 6 tahun sampai akhirnya bapak aku kembali ke sana. Dan fase quit rokok tadi juga. Iya, quit rokok juga. Makanya aku bersyukur banget, dan aku bisa bilang bahwa yang bikin kita kuat itu bukan saat kita berusaha terlihat sempurna, enggak perlu berusaha terlihat sempurna, enggak. Kalau orang di luar sana terlihat sempurna, percaya deh sama aku, sebenarnya aslinya dia banyak masalah juga loh. Pastilah, pasti. Iya kan? Jadi cara pertama untuk jadi kuat adalah ya yakin dengan apa yang kamu mau dan kamu bisa dengan potensi-potensimu, tapi jangan pernah abaikan kekurangan dan kelemahanmu. Akui bahwa itu ada dan berusaha untuk memperbaiki itu pelan-pelan. Kata kuncinya acknowledge, mengakui. Semakin kita mengenali kelemahan kita dan kelebihan kita, semakin kita punya integritas dan kita nggak gampang digoyahkan oleh badai-badai omongan orang, kebencian-kebencian orang. Itu yang membuat kita kuat. Nyambung dengan pertanyaan ketiga. Apa itu? Pertanyaan ketiga dari Myra HF_. Cara mengurangi rasa insecure dan bisa tetap percaya diri, terutama kita tahu bahwa orang-orang di sekitar kita tidak suka dengan kita. Oh, tidak suka. Wow. Aku bisa bilang bahwa kita emang nggak bisa cocok sama semua orang. Setiap orang punya ruang mainnya masing-masing. Dan hanya karena kita merasa bahwa kita itu perlu punya banyak teman, bukan berarti semua circle bakal masuk ke kita. Ya kan? Nah, jadi ada kalanya memang kita yang seperti ini gak disukain sama seseorang, tapi ternyata di luar sana masih banyak loh orang yang sebenarnya senang sama kita. Dan
nggak peduli apakah itu senang atau enggak, yang perlu kita lakukan itu bukan berusaha untuk beradaptasi di dalamnya, tapi berusahalah untuk mengenali diri sendiri dan cari tahu kira-kira orang-orang mana aja yang emang bisa mengapresiasi kita. Ya. Jadi seringkali masalah kita itu adalah fokus di eksternalnya dulu, fokus di orang-orang luarnya dulu. Gimana caranya biar kita bisa menerima, bisa diterima. Padahal yang perlu dilakuin adalah kita perbaiki internalnya dulu, perbaiki dalam kita dulu. Apakah kita udah benar-benar yakin bahwa kita itu berharga? Gimana caranya biar kita yakin bahwa kita berharga? Ya kita harus kenali diri sendiri kan. Kayak seperti aku juga melakukan itu dengan cara banyak pelajari teori kepribadian yang kira-kira masuk di aku yang mana. Oke, ternyata yang masuk di aku, yang aku tulis di bukuku tentang MBTI Cognitive Function dari Carl Jung. Di situ aku mulai menyadari, oh ternyata aku seperti ini karena begini. Aku ada cerita di bukuku juga tentang aku menyadari bahwa ternyata aku nggak sama dengan temanku ketika kita lomba public speaking. Jadi pas kita lomba public speaking namanya 1 minute elevator pitch. Jadi kayak pidato satu menit dalam bahasa Inggris gitu. Elevator pitch. Jadi selama pas aku sama temanku ini berdua kan lagi persiapan buat lomba besoknya. Cuman aku tuh kan kebiasaan baru nyiapin itu pas malamnya tuh. Karena 1 menit juga aku mikirnya kayak gitu waktu itu. Cuman temanku itu ngajak buat latihan. Akhirnya kita datang ke kelas dan aku duduk di meja dosen. Dia duduk di kursi mahasiswa. Nah terus aku ngeliat dia, kebalik, dia duduk di meja dosen, dia berdiri di meja dosen, aku duduk di kursi mahasiswa. Terus dia keluarin kertas dan dia ngehafalin dengan suara keras. Nah dengan suara keras dan aku ngeliatin, loh dia rupanya udah punya teks buat pidato besok, aku mikir gitu kan. Sedangkan aku belum nyiapin apa-apa. Terus aku merhatiin dia dari kursi mahasiswa. Terus dia lama-lama mulai menghafalin dan terus dia kayak presentasi gitulah. Presentasi benar-benar hafal dan sama mimik wajahnya juga. Dan itu tuh aku lihat, wah keren ya. Dan aku tahu nggak kenapa? Aku mulai insecure. Wah dia udah sesiap ini, sedangkan aku belum nyiapin teks apa-apa. Dia sayangan aku ya. Iya, aku belum apa-apa nih. Aku mulai ambil kertas juga dari dalam tasku. Aku mulai lah bikin teks. Oh kirain bikin pesawat tadi. Bukan ya. Kamu kebiasaan ngelawak. Baru di menit akhir gue ngelawak ya. Vivian lu udah bosen lihat di SMA ya? Ya sering banget ya. Ya. Terus balik ke poinnya. Ya jadi aku kan mulai tuh bikin teks di kertas itu. Dan aku mulai menghafalkan juga sesuatu yang aku gak pernah lakuin sebelumnya. Akhirnya pas besoknya dia duluan. Kalau nggak salah dia dulu. Aku duluan. Nah pokoknya gitulah. Habis itu kan aku maju nih. Aku udah menghafalkan tuh. Seingat aku udah menghafalkan tuh. Walaupun nggak sebagus dia pas ngetes kemarinnya itu kan. Nah, tapi pas aku nyampe di depan ruangan, di depan juri dan para hadirin itu. Aku benar-benar nggak bisa ngomong apa-apa Bilal. Bahkan aku nggak ingat kata pertama dalam pidato yang udah aku tulis, yang udah aku hafalin. Assalamualaikum. Itu nggak dihitung. Ya udah kan. Terus tahu nggak, aku benar-benar kayak aku speechless dan dosen di depan yang jadi juri itu sampai bilang it's okay, take your time, nggak apa, tenang dulu. Dan karena aku masih nggak bisa ingat, setelah beberapa saat kemudian aku minta izin buat ambil kertas dalam tas itu. Memalukan kan? Memalukan banget gak sih? Itu banyak yang nonton soalnya. Terus aku ambil, aku bawa ke depan kelas dan aku sambil berusaha mengingat itu. Tapi aku tetap gak bisa karena aku kayak udah panik duluan. Gak pernah terjadi seperti itu sebelumnya. Dan akhirnya aku membaca sampai habis isi kertas itu. Itu benar-benar fail parah sih. Benar-benar fail parah. Padahal pas SMA aku pernah menang lomba debat bahasa Inggris 7 menit ngomong nonstop ya. Kamu nggak lihat siapa supporter di depan waktu itu? Kamu ya? Iya. Oh kamu di situ nonton? Soalnya sorenya ikut juga kan. Dan itu aku nggak ngafalin Bilal. Aku cuma mencatat poin-poin apa yang aku harus sampaikan. Tapi nggak sampai detail. Kemudian giliran teman aku ini. Pas teman aku ini, wah dia bener-bener, wow parah bagus sih. Bagus banget sih. Dia seolah-olah kayak cewek yang lagi berorasi gitu loh. Bener-bener seperti apa yang dihafalin di hari kemarinnya. Nah, sebelumnya aku nggak sadar kalau hal seperti itu kenapa bisa terjadi. Sampai aku belajar
fungsi kognitif yang aku tulis di buku ini, teori dari Carl Jung ini tentang cognitive function. Ternyata orang-orang seperti dia itu punya fungsi dominan yang introverted sensing. Jadi introverted sensing itu membuat panca indera dia secara otomatis lebih mudah untuk merekam hal-hal kayak misalnya apa yang dia dengar, apa yang dia lakukan, apa yang dia lihat. Makanya kadang ada orang yang ngelewatin suatu jalan, itu tuh bisa masih ingat apa yang ada di sekitar jalan itu sebelumnya. Ternyata orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang introverted sensingnya itu kuat. Sedangkan tipe aku adalah INTJ, di mana INTJ itu punya introverted sensing di ujung. Artinya apa? Aku sangat susah untuk mengingat hal yang detail kecil, termasuk ketika aku harus menghafalkan dan mengingat itu kembali. Tapi kekuatan utamaku justru ada di introverted intuition sebagai INTJ, yang dimana aku paling mudah untuk memaknai sesuatu. Ketika aku melihat sesuatu, yang pertama kali otakku pikirkan adalah maknanya, apa yang terjadi di dalamnya kayak gitu. Jadi ada orang yang beda-beda, dan ketika aku memaksakan diri untuk mencoba cara orang lain, disitulah masalahnya dimulai. Jadi kita nggak bisa memakai cara orang lain, gitu. Untuk menjadi diri sendiri ya. Itu. Dan itu ketika kita memaksakan untuk memakai cara orang lain dan ternyata terbukti gagal, disitulah rasa insecurity itu muncul kan. Artinya apa? Kalau kita nggak mau insecure, ya kita harus benar-benar tahu kita tuh sebenarnya bisanya apa dan kita kekurangannya di mana. Jangan menolak kekurangan, jangan menolak kelemahan. Justru saat kita tahu, ya kita nggak akan membandingkan kelemahan sama orang lain, karena kita tahu orang lain itu punya kelemahan yang jadi kekuatan kita juga. Gitu. Kenapa kalian takut tidak disukai oleh mereka, padahal mereka sendiri tidak suka dengan diri mereka sendiri gitu ya? Iya. Benar. Vi, terima kasih banyak ya ke Suara Berkelas, dan izinkan aku mempertanyakan hal ini. The worst advice yang pernah kamu terima? Worst advice ya? Ya. Worst advice. Sebenarnya ada beberapa, kayak jangan ambis. Tapi ada yang lain juga tuh yang kayak gini nih. Jangan kuliah jauh-jauh. Jangan kuliah jauh-jauh, di mana aja sama. Nggak sama menurut aku. Menurut aku nggak sama. Tapi bukan berarti kuliah di tempat yang biasa aja itu nggak bisa membawa kesuksesan. Enggak. Buktinya Bilal. Ya kan? Buktinya Bilal kuliahnya di Al Muslim kan, Al Muslim di Matang. Mungkin bagi orang nggak tahu mereka di mana Matang itu. Iya, nggak tahu di mana itu Matang kan. Jadi itu kampus di Kabupaten Biren. Nggak usah jelasin dong. Ya gitu lah ya. Tapi buktinya Bilal bisa sampai ke titik ini kan. Nah cuman masalahnya itu adalah kasus outlier. Sama ibaratnya kayak kita membandingkan Mark Zuckerberg aja DO. Bill Gates aja DO. Kan nggak bisa. Kan kita melihat apa ya istilahnya, bagian yang paling banyaknya. Kita nggak bisa ngelihat sisi outlier orang-orang yang langka, itu nggak bisa, karena kita mencoba mencari peluang yang paling besarnya kan. Peluang paling besar apa ya? Cobalah untuk kuliah yang kalau bisa di luar kota, biar kita bisa merasakan gimana sih merantau itu. Terus juga kalau bisa kuliah yang tempat bagus. Kenapa? Karena ketemu sama orang-orang yang bakal beda cara berpikirnya. Ya. Tapi bukan berarti kuliah di tempat yang bagus itu bakal bagus juga buat semua orang. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita masuk ke lingkungan yang terlalu jauh dari potensi kita, itu juga bakal berat. Yang paling benar adalah sedikit menantang bagi kita, tapi nggak sampai di titik dimana kita jadi meragukan diri sendiri. Jadi bagus, coba aja dulu untuk kuliah coba untuk mengejar kampus yang sebagus mungkin. Kalau memang kita diterima, ya berarti kita layak untuk masuk situ. Tapi kalau enggak, ya berarti itu cukup untuk menantang kita di kehidupan selanjutnya. Bukan untuk disesali, bukan juga untuk membatasin orang. Kayak misalnya tadi kan advice ke aku itu, jangan kuliah jauh-jauh di Aceh aja. Sebenarnya lengkapnya itu jangan kuliah jauh-jauh di Aceh aja. Kalau di Aceh kamu pasti dapat beasiswa. Tapi kalau di luar Aceh, orang tua kamu kasihan nggak mampu. Tapi di sisi lain aku juga nggak bisa menyalahkan advice itu. Kenapa? Karena ya
orang yang memberikan advice buruk itu kadang-kadang emang mereka nggak berniat untuk Ya. merendahkan kita, Ya. tapi bisa jadi dia bicara advice sesuai dengan kapasitas dan pengalamannya. Dan mungkin sebenarnya dia peduli, cuman kapasitas dan pemahamannya tentang hal itu adalah segitu. Jadi aku nggak pernah. Iya. Gimana? Mungkin dia pernah kuliah jauh dan dia Iya. kecewa gitu. Bisa Kayak ada jadi. orang yang kasih advice ke aku, Bil, ngapain di Jakarta, ntar pulang lagi ke kampung gitu. Karena Jakarta itu berat sekali. Tapi kalau aku telan itu mentah-mentah, Iya. aku nggak ke Jakarta gitu. Itu pas awal-awal kamu kesini. Iya, itu banyak banget advice kayak ngapain ke Jakarta, abang aja ke Jakarta pulang nih. Karena Iya. berat banget di Jakarta, Bil, lu harus KRL segala macam tiap hari. Tapi aku penasaran kan, mungkin Iya. versi aku di Jakarta beda gitu. Ya udah aku ke Jakarta dengan banyak impian, banyak goals. Iya. Ternyata nggak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang gitu. Iya, karena orang bicara advice dari pengalaman dan kapasitas mereka selama ini kan, dan itu hal Iya. yang nggak apa-apa karena ya namanya juga orang kan pengen pengen yang terbaik buat kita juga sebenarnya, ya kan? Namanya juga orang, mereka juga pertama kali jadi orang ya. Iya, Iya. pertama kali jadi orang ya. Iya. Terima kasih banyak Vi sudah datang ke Suara Berkelas. Ini salah satu episode yang flow banget apa adanya karena ngomong sama temen SMA sendiri. Iya. Dan semoga wali kelas kita Ibu Nur menonton podcast kita hari ini. Iya. Ada Rashida. Ibu ingat ranking 1 udah ranking 36. Ranking 2 aku bilang. Oh, ranking Aku 2 nggak ya? pernah ranking 1 loh. Apa aku ranking 1 ya? Iya. Dari belakang. Iya. Terima kasih banyak, sampai jumpa semuanya, sehat terus.